Wah serius guys, aku seperti diawasi dari balik-balik pohon. Itu tempat dapur-dapurnya ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Oh, nggih. Oke. Gelap guys. Pakai senter dulu. Bentar ya. Oke. Bentar teman-teman, aku matikan dulu ya sebentar ya. Oke. Sudah. Oke ya teman-teman, di momen kali ini, di video kali ini aku kembali lagi ke area yang bisa dikatakan rumah dukun ya, atau rumah seorang spiritualis pendeta yang terletak di dalam hutan di area Kabupaten Mojokerto guys. Jalannya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak, dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe. Oke, kita gas. Nanti video sebelumnya saya taruh di sini ya teman-teman. Dan penelusuran kali ini malam, dan di video sebelumnya itu penelusurannya surup guys, menjelang maghrib. Ini kok merinding.
Merinding pak, gendeng. Oke, kita langsung gas ya teman-teman. Dan seharian tadi ini di Mojokerto hujan deras, dan akhirnya aku kontennya malam kembali ya. Dan aku penasaran sebenarnya, jadi di video sebelumnya tuh aku kontennya juga kesini ya teman-teman, cuman aku lewat yang di hutan yang masuk dari sebelah belakang rumahnya. Dan ketika aku memasuki rumah tersebut teman-teman, area rumah tersebut ya, itu tanpa apa ya, ada rasa apa namanya, aneh gitu loh. Rumahnya tergolong aneh. Dan aku kesana itu waktu itu gelap banget teman-teman, padahal masih jam 5 ya lah, jam 5 itu hawanya aneh. Dan aku kesana itu terus kayak auranya itu tertutup di sana itu teman-teman. Aku nggak paham ya sebenarnya ya, kenapa kok bisa ketutup. Kalian bisa lihat deh, cek aja video sebelumnya ya teman-teman, karena di sana aku ngontennya sore, tapi seperti malam hari, gelap banget guys. Dan aku mencoba kembali ke sini lagi ya sekarang di waktu malam hari ya teman-teman. Aku tes ada apa sih sebenarnya di sana itu. Dan jalannya seperti ini ya. Wow. Ini lewat depan rumah ya teman-teman. Jadi kalau lewat area di pereng-perengan ini itu lewat depan rumahnya. Kalau di video sebelumnya aku lewat di area belakang rumahnya yang cukup jauh, melewati hutan. Ini langsung air gini guys, guendeng. Ngeri pak, sumpah ngeri. Hati-hati ya teman-teman. Oh, bentar. Mudah-mudahan gak ada ular. Kalau kayak gini nih aku takutnya ular, apalagi malam hari dan dekat dengan aliran sungai, aliran air. Ya mudah-mudahan gak ada apa-apa ya, gak terjadi apa-apa sama aku. Doain ya teman-teman, karena aku penasaran banget dan aku kembali ke sini. Oke, jadi dulu lokasi ini merupakan tempat yang sangat primadona ya, sebuah tempat kawasan wisata spiritual yang sering dikunjungi. Dan tapi sekarang yang tersisa cuma ya keheningan seperti ini, daun-daun kering dan bisikan-bisikan dari masa lalu. Dan lokasi ini didirikan oleh seorang budayawan dan spiritualis ya yang bernama Muhammad Matius. Beliau ini merupakan seorang pendeta yang cinta akan budaya ya teman-teman, dan tujuannya sangat mulia. Beliau mendirikan ini ingin menciptakan tempat yang benar-benar sunyi, jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota ya, sebagai tempat meditasi juga, tirakat dan mencari ketenangan sejati ya. Dan lokasi ini dipilih karena dipercaya sebagai titik yang memiliki energi alam yang sangat kuat. Karena saking kuatnya energi ini berasal dari air ini ya teman-teman, dan pohon-pohon, dan semuanya di sini tuh dianggap sakral ya teman-teman. Ya nggak heran jika lokasi tersebut menarik banyak peziarah dan banyak sekali orang-orang yang ingin membersihkan diri secara batin. Dan tempat ini ya bukan mengenai tentang alam saja ya teman-teman ya, bukan mengenai tentang alam saja ya, jadi tentang dimensi lain guys, dimensi lain.
Dan mereka yang datang ke sini untuk meditasi itu sering mengaku merasakan kehadiran dan melihat penampakan cahaya atau bahkan didatangi oleh sosok-sosok penjaga gaib yang disebut penghuni lokasi tersebut ya teman-teman. Dan menurut informasi, kenapa lokasi ini ditinggalkan? Ya, karena banyak spekulasi guys, antara beliau karena sudah meninggal, ataupun yang paling center ya, yang paling benar itu tempat ini memiliki syarat khusus teman-teman. Wah, banyak nyamuk bro, gila. Pakai nyamuk guys, guwendeng. Dan beberapa cerita lokal itu menyebutkan bahwa ketika tempat ini dikomersilkan dulu ya, penunggu atau kodam di sini itu merasa sangat terganggu teman-teman, dan mereka tidak suka dengan keramaian, dan apalagi kalau pengunjung yang datang dengan niat yang tidak baik atau tidak menjaga kesucian tempat ini, maka akan mengalami hal yang tidak terduga ya. Dan katanya para pengunjung yang berniat iseng atau tidak menghormati lokasi tersebut ya, sering mengalami kejadian aneh yang tiba-tiba sakit ya, tersesat di area terpencil, dan melihat sosok bayangan yang mengikuti sampai pulang ke rumah ya teman-teman. Angker bro, guwendeng. Jadi itulah yang membuat lokasi tersebut itu pelan-pelan ditinggalkan ya, karena aura mistisnya yang semakin kuat dan tidak bersahabat guys. Jadi kalau astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, kaget aku. Aku sudah mulai merinding. Gila kan, guwendeng. Jadi lokasi ini menjadi bukti bahwa alam dan dimensi spiritual itu bisa saling terhubung ya. Dan tempat ini adalah rumah bagi Pak Matius yang mencari ketenangan, sekaligus rumah bagi energi-energi tak kasat mata yang mungkin tidak mau diganggu teman-teman. Dan kehadiran saya di sini, aku pengen tahu aja sih, merasakan sensasi ketika eksplor di sini ya. Gila, men. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah guys, ingat teman-teman, malam lagi. Ya memang aku sengaja datangnya malam ya, karena ingin mencoba merasakan sensasi. Katanya aura mistisnya tuh sangat kuat deh teman-teman, karena di sini ada pohon yang dikeramatkan yang dililit oleh kain mori berwarna putih. Itu dia di depan itu. Metsewu. Ini ya namanya Lembah Harapan, cuman sudah terbengkalai. Tempat wisata spiritual ya, spiritualnya tuh mengenai alam gini guys. Aku terangin ya senternya ya, aku terangin ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya aku lewat dari sana, hutan. Terus terang teman-teman, aku melewati hutan sebelah sana, karena aku masuknya bukan dari sini ya, bukan dari pintu utama ini, tapi hutan yang dalam. Mungkin dari sini ke sana itu ada mungkin 500 meter jaraknya.
Dan ini dia lokasinya. Wow, mistis guys. Nah, ini dia teman-teman, pohon yang dikeramatkan, di mana pohon ini dililit oleh kain putih, yang lokasi ini dianggap sakral oleh Pak Matius ya. Nah, sakralnya itu apa teman-teman? Uniknya di sini ada sebuah batu ya, ini batu guys. Jadi batu tersebut dililit oleh pohon akar ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini batu ya teman-teman, batu dililit akar gitu, yang umurnya sudah ya mungkin ini umur pohonnya sudah ya kurang lebih ratusan tahun lah ya, sampai melilit akarnya gitu. Oke, dan aku kesini, ini rumahnya. Kewendeng. Aku kesini lewat sini dulu ya. Kalau mereview rumahnya bisa dari depan sini sih, tapi nanti aja ya teman-teman. Dan yang paling wingit itu di belakang sini guys, ada lokasi tempat untuk meditasi. Nah, aku dulu dari sini, video sebelumnya ya, aku lewat sini guys, dan lokasinya memang tergolong wingit. Wah, itu dia. Dilihat-lihat bawah, aku was-was sama yang namanya ular teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang bisa lihat dimensi-dimensi tak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar ya. Aku ngomongnya agak terbata-bata karena aku teriak-teriak guys, nggak denger, terhalang sama suara aliran air ini. Nah, ini nggak gelap ya. Kalau aku kemarin kesini tuh gelap banget teman-teman. Kewendeng lah pokoknya. Yes, nggak bisa dibilang secara logika tuh nggak bisa ya. Itu apa itu? Pohon tinggi banget kan? Warnanya hitam bro. Ada pohon, batang pohon yang tinggi dan berwarna hitam. Itu tuh di sana. Pelan-pelan ya, biar jelas pengambilan gambarnya. Nah, ini dia. Ini tempat meditasi ya teman-teman. Assalamualaikum. Aku merinding. Oh, gila Pak, merinding Pak. Di sini nih yang bahaya nih. Kan wingit kan. Nah, herannya guys, di video sebelumnya aku pakai senter ya, bukan senter ini tapi senter ini sangat terang ya teman-teman ya. Nah, ini loh, ini kan kelihatan jelas ya teman-teman. Nah, waktu yang video sebelumnya itu gelap banget guys, gak ngerti kenapa, apa auranya itu tertutup gitu ya. Ini dia tempat untuk meditasi. Oke ya, ini aku kemarin lewat sini dan aku kembali melewati area depan rumahnya ya teman-teman. Assalamualaikum. Tuh guys, ada pohon. Ini aku zoom guys. Tuh, ada pohon berwarna hitam. Ya, batangnya tuh gede banget teman-teman, tapi hitam pekat dan mengkilat. Oke, kita kembali lagi ke bawah ya.
Iya. Nah, aku mulai masuk dari area depan rumahnya ya teman-teman. Nah, ini aku jalan ke sini ya. Kalau jalan ke sini ini langsung hutan guys, belakangnya guys. Hutan pekat. Senternya panas banget, bro. Nah, ini dia. Kayak ada yang mengawasi. Sepertinya tuh ada yang mengawasi aku deh. Buktinya ya aku merinding terus teman-teman. Biasanya sih merinding di tempat-tempat tertentu ya. Kalau ini merinding terus dari sana ya sampai sini. Mit sewu, kula nuwun. Di sini ada patung harimau yang cukup besar ya. Ya mungkin Pak Matius ini suka dengan harimau guys. Dan katanya, kata warga, Pak Matius ini punya ular teman-teman. Ular sanca kembang sebesar pohon kelapa. Dan ini nggak tahu ya, ceritanya simpang siur ya, tapi aku dapat juga dari warga sekitar teman-teman. Punya ular sanca kembang yang dilepas di sini guys. Nah sejak saat itu warga atau pengunjung yang datang ke sini itu ketakutan, lari ketakutan. Ini ada kodok, minggir dulu, minggir sana, minggir. Permisi ya. Tempatnya ini ya. Nah ini dia, ini rumah Pak Matius teman-teman. Jadi kita masuk dari depan sini ya, pintu ini ya. Sewu. Nah ini terang guys. Waktu itu bisa gelap banget teman-teman. Ini ya foto-foto dari beliau ya. Ini mungkin foto cucu-cucunya. Nah ini dia teman-teman. Ini Pak Matius. Aku takut ular guys. Nah itu dia foto beliau ya. Rumah tengah hutan. Ya memang rumah Pak Matius ini dulunya di sini guys, rumah tengah hutan gini. Dan mungkin beliau sejak meninggal tempat ini jadi terbengkalai. Oke, ini kamarnya ya teman-teman. Lihat atas. Nah ini dia pakaiannya. Nah ini kelihatan ya. Kalau yang kapan hari itu aku kesini nggak kelihatan sama sekali. Wah ada tawon men. Wah bahaya bro. Ini langsung ke belakang. Wah ya kan, belakang.
Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Oke, ini belakang ya. Dan masuk lagi. Nah, ini kalau ke sini ini lewat dapur-dapurnya ya, teman-teman. Ah, itu dia. Saya udah tokek men, gede banget tokeknya. Nah, kemarin tuh nggak kelihatan teman-teman. Ini loh, ya bandingkan sama video waktu surup saya kesini guys. Ini loh nggak kelihatan, ini kulkas ya, ini ada apa, ini tempat duduk ya, tuh lemari itu nggak kelihatan sama sekali, sama sekali. Nah, kalau yang ini kelihatan. Nah, ini ada dapur, ini tempat dapur-dapurnya ya. Entahlah suaranya masuk apa enggak, soalnya ini suara yang aku denger ini ya teman-teman, ini ketahan sama suara air mengalir ya. Mudah-mudahan masuk ke kamera ya, ketangkap oleh kamera. Oh, cobalah kesini. Aku kemarin belum kesini. Ini kayak pendopo-pendopo untuk tempat santai gitu ya. Oh, kaget aku. Oh, ngorek nih. Oke, kita santai dulu di sini ya teman-teman. Di sini ada 2 bungkus air minum, air teh, dan aku ingin nyantai dulu di sini. Ya mudah-mudahan ada apa-apa sih. Tapi aku nggak berharap ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Bismillah ya. Wah, santai dulu teman-teman sambil ngudut. Aku bawa senter 2 kali aja habis ya, senter lamaku guys. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini aku matikan yang lama ini. Wah, keringetan teman-teman. Serius. Oke ya, santai ya teman-teman ya. Oh ya, buat kalian penonton baru di sini yang mungkin belum tahu mengenai channel ini juga kontennya di terang hari kok. Ada yang malam, ada yang terang hari, siang hari ya, sore gitu atau pagi. Tapi konten ini terfokus pada
eh, sejarah mistis ya, fokusnya ke sana. Tapi juga ada beberapa video yang aku meliput di ya kayak gini, rumah tengah hutan, terus orang tinggal sendirian di tengah hutan atau rumahnya nyempil di hutan kayak gitu. Ada juga beberapa video yang aku kunjungi juga ya teman-teman, di tempat-tempat terbengkalai seperti ini juga. Terus pernah juga di rumah-rumah hantu Darmo, dan waktu kapan hari di Semarang itu ke pabrik terbengkalai yang isinya air semua. Aku semuanya kunjungi ya teman-teman. Dan tema ini utamanya tuh sejarah mistis ya, biar nggak boring aja sih ya, nggak apa-apa ya, sambil santai kita ngudut. Oke. Kemarin aku juga dapat pertanyaan dari komentar teman-teman semua di sini mengenai ada yang tanya gini ya teman-teman ya, Bang HM mau nanya kalau konten yang ada penampakan itu real atau settingan. Ini yang gimana ya teman-teman ya, kalau aku sih tidak menutup kemungkinan. Aku nggak mau settingan teman-teman ya, ibaratnya itu kalau orang kerja ngantor itu nggak mau disetting-setting guys, jadi ngalir aja gitu ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau aku di channel ini ya, kalau channel lainnya ya aku nggak ngerti. Ya kalau secara harafiah, kalau makhluk-makhluk muncul apalagi di kamera gitu ya, ya mungkin ada bisa yang menangkap, ada bisa yang tidak menangkap. Seperti aku ini kontennya apa adanya, tapi kalau suara-suara banyak guys di channel aku ini, banyak banget suara-suara. Kalau untuk penampakan ya aku kurang paham juga sebenarnya penampakan itu gimana dulu penampakannya. Kadang ada juga penampakan yang menyerupai ya teman-teman. Misal nih di tembok ini ya, misal itu kayak bekas apa ya, kayak ngembun gitu ya, apa namanya, air yang masuk ke tembok itu menyerupai orang gitu, menyerupai binatang, itu bisa ada, itu menyerupai, itu penampakan yang real, tapi bukan penampakan hal gaib, tapi itu ya penampakan sesuatu yang nyata, cuman nyata ini membentuk suatu makhluk ya, makhluk. Bentar. Dan di sini nyaman sebenarnya, cuman herannya teman-teman, beberapa waktu yang lalu ya, waktu aku ngonten di sini tuh hawanya tuh beda banget guys. Apa ya, maksudnya ada pertama kali dikunjungi oleh orang setelah beberapa tahun terbengkalai ya. Dan lokasi ini kalau menurut cerita dari warga sekitar itu lokasinya terbengkalai itu sekitar 10 tahun ini teman-teman, seperti itu ya. Dan aku nggak tahu kenapa pihak keluarganya atau salah satu dari anaknya atau cucunya tidak mau melanjutkan, apa lokasinya tergolong angker di tengah hutan kok gimana, aku kurang paham juga ya. Yang jelas aku kesini, pertama kali kesini itu mengalami hal yang aneh dan luar biasa di luar nalar ya teman-teman. Ketika masuk ke dalam ya, area inilah, masuk ke sini itu center ini nih ya, center muka ya, ini kan bisa, nah gini guys ya, ini nggak kelihatan, ini mati ya, ini setengah hidup, ini medium, dan ini yang sangat powerful. Nah yang powerful ini aja tidak tembus teman-teman, gila. Aku kan jadi bertanya-tanya gitu loh, bertanya-tanya ini kenapa sih lokasi ini. Tapi aku nggak mau ngomong guys, karena aku apa ya, pertama kali datang ke sini dan aku nggak mau aneh-aneh. Oke. Wah, dan lokasinya sangat epic banget di sini ya. Sebenarnya adem, enak, kita mendengar suara alam, jangkrik, sungai, dan hewan malam lainnya yang
saling bersautan di sini. Tapi jujur ketika masuk ke sini tadi sampai sana ya dan sampai belakang itu merindingnya luar biasa guys. Apa karena aku ini halu atau gimana aku nggak paham, dan sampai sekarang tetap merinding teman-teman. Nih tetap merinding ya. Oke. Kalau dibilang halo, ada suara, mungkin masuk ya. Moga-moga ketangkap teman-teman suaranya. Ini kan ada pendopo. Nah di atas pendopo ini kan ditaruh apa kayak genteng itu, apa namanya, terpal ya, kayak gitu guys. Sambil santai ya. Cukup wingit tempatnya. Aku suka sekali dengan lokasi-lokasi yang seperti ini ya teman-teman. Nih aku terangin lagi, kali aja ada sesuatu di depan yang tidak ketangkap oleh kamera ya teman-teman ya. Oke. Wow. Aku nih ngomongnya sambil ngotot gitu ya teman-teman, karena takutnya suara aku ini nggak masuk ke kamera, tertutup sama suara aliran air ya. Jadi sebenarnya ini lokasinya sangat indah banget teman-teman. Dan terlepas dari keindahan yang memudar ini ya, energi di tempat ini tuh sungguh nyata, sangat nyata sekali guys. Dan aku bisa merasakan tekanan dan keheningan yang berbeda dari tempat-tempat lain yang aku kunjungi ya teman-teman. Jadi ketika aku meninggalkan tempat ini ya, waktu kemarin itu seolah-olah ada perasaan aneh yang terbawa ya, yang masih mengikuti dan mengawasi dari balik pepohonan. Ini pohon-pohon ini. Wah, itu dia. Dan aku harap ya aku tidak membawa pulang sesuatu yang tidak terlihat dari sini ya teman-teman. Kalau kalian berani datang ke sini sendirian, ya bisa tulis di kolom komentar. Wow, menyeramkan guys. Oke. Ambil santai ya, ini sudah berjalan berapa menit nih? 38. Cuman di sini sayangnya tuh susah sinyal teman-teman. Hilang, sinyalnya hilang, nggak ada sama sekali, full hilang, pas gitu guys. Tapi dari aku parkir motor tadi itu ada masih ada sinyal. Ketika masuk ke sini ya arah lereng-lereng yang bebatuan itu tadi, yang pas di pinggir sungai tadi, itu masih bisa. Dan ketika masuk ke sini hilang lang. Keren guys. Oke. Wow, aku merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya, ini sudah cukup lama teman-teman, dan aku kembali ya. Ini pertama. Oke. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Ada suara teman-teman, ada suara guys. Aku cek ya. Bismillah. Ada suara di dalam. Halo. Met sewu. Tuh udara, gila ya, udah gak enak banget aku di sini. Dok, met dok, nggak dok, bener dok. Mudah-mudahan. Bentar lah aku ngomongin di sana ya. Aku kasih tahu guys di sana guys. Mudah-mudahan kedengar aja suaranya. Matur nuwun. Wah. Wah serius guys, aku seperti diawasi jadi balik-balik pohon. Udah ya, segera pulang ya, segera balik guys. Ini sewu, matur nuwun. Jalannya gini loh. Di sini sinyalnya bisa teman-teman. Kalau masuk di gapura pintu masuk tadi itu hilang guys, aneh banget. Ini aku ngomong sambil aku nempel bibirku ya di kamera ini ya. Wah, gila. Oke. Kenapa tetap merinding ya? Wah. Woi, ada suara guys. Yuhu.
Oke, nanti aku bicarakan ya di motor. Ini jembatan kok ngeri banget ini. Di sini loh guys, bentar ya, aku kasih tahu ya, di sini ada suara. Jembatannya ngeri banget cuy, gundeng. Oke, kita back. Aduh guys, wah asli wingit teman-teman. Ini aku hampir sampai. Semoga motorku aman-aman aja ya. Oke. Gila men. Seharusnya sih tadi parkir di sini ya. Wah, jauhan dong. Gawandeng. Oke ya. Nah, tadi itu teman-teman, ini mudah-mudahan ketangkep kamera suaranya. Karena sewaktu aku mau beranjak pulang itu ada suara kayak suara jalan dari atas teman-teman. Dan yang terakhir tadi itu ya, yang aku titik center dan aku fokuskan tadi itu, yang aku teriak itu ada suara wanita. Ada suara wanita itu menjerit teman-teman. Hau gitu. Hau gitu. Bukan anjing atau apa ya, tapi sesuatu yang wingit guys. Nah, ini dia. Gawandeng. Itu rumah warga di sana. Oke. Wah, gila. Pengalamanku yang sangat menarik ya. Jadi kalau ada yang bilang memang fokus ke lokasi wingit, ya memang fokusnya ke sana teman-teman. Lebih wingit dari bangunan-bangunan terbengkalai. Ya, apalagi ini hutan. Jadi lokasi-lokasi yang aku sering kunjungi di konten ini, di channel ini, itu kebanyakan hutan guys. Hutan yang ada kuburannya di tengah hutan, ada rumah dukunnya. Ini nanti aku kasih judul rumah dukun deh. Ya, karena beliau ini merupakan seorang spiritualis ya. Spiritual sama dukun, spiritualis sama dukun itu sama nggak sih guys? Aku bingung ya. Oke, tapi nanti aku kasih judul rumah dukun ya teman-teman. Ngeri pak, sumpah. Oke, jadi segitu dulu video dari saya kali ini. Dan buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum buruan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Saya Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam doa, salam berkah. Peace.